Sekarang ini lagi musim banget demam berdarah. Lagi banyak banget pasien-pasien yang dirawat karena demam berdarah. Nah, pada video kali ini saya akan share mengenai penyakit demam berdarah dan pengalaman saya pribadi saat dirawat karena diagnosa demam berdarah. Yuk disimak. Penyakit DBD, demam berdarah dengue atau DHF, dengue hemorrhagic fever, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Nah, penyakit demam berdarah ini mulai dikenal pada tahun 1968 di DKI Jakarta dan Surabaya, serta menyebar ke seluruh 33 provinsi di Indonesia. Penyakit demam berdarah mempunyai ciri khas yang pertama yaitu demam tinggi selama 2-7 hari, disertai dengan tidak nafsu makan, mual, muntah, nyeri kepala, nyeri otot. Yang kedua yaitu fenomena perdarahan, seperti perdarahan pada bawah kulit, ada timbulnya bintik-bintik merah yang kita sebut dengan pleki, mimisan, gusi berdarah. Terus yang ketiga yaitu adanya pembesaran hepatomegali atau pembesaran pada organ hati. Pada grade yang tinggi bisa terjadi gangguan sirkulasi dengan shock. Itu adalah yang 4. Untuk lebih lanjutnya kita akan simak ke 4 grade demam berdarah atau 4 klasifikasi demam berdarah pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini kita lihat yang pertama yaitu DHF, dengue fever. Di sini tabel ya ada grade, ada sign and symptom yaitu tanda dan gejala, ada yang paling kanan yaitu laboratorium. Tapi saya tidak akan menjelaskan mendetail mengenai hasil laboratorium. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala yang muncul. Pada DF yaitu tanda dan gejala yang muncul ada sakit kepala, ada mialgia, ada bone pain yaitu nyeri otot, ada rash yang tadi bintik-bintik merah, sama tanda-tanda perdarahan. Nah, sekarang kita masuk ke DHF, dengue hemorrhagic fever yang grade pertama, yaitu tanda gejalanya itu fever and hemorrhagic, panas dan tanda perdarahan. Ada di sini positif tourniquet test serta evidence of plasma leakage. DHF grade kedua yaitu semua tanda dan gejala pada DHF grade pertama ditambah dengan ada perdarahan spontan seperti mimisan, gusi berdarah. Selanjutnya DHF grade ketiga yaitu dimana DHF tanda dan gejala dari DHF grade pertama dari grade kedua plus sirkulasi failure atau kegagalan sirkulasi ditandai dengan nadi teraba lemah, tekanan darah lemah, misalnya tensi turun. DHF grade keempat yang dimana ditandai dengan perkumpulan DHF grade pertama, kedua, dan ketiga plus adanya tanda-tanda shock dengan tekanan darah dan nadi itu hampir tidak terdeteksi. Mengenai hasil lab, di sini kita bisa lihat salah satu pacuan yaitu hasil trombosit. Nah, ada beberapa yang pada hari ke-3, ke-4, ke-5 dia udah merasa sangat enak badannya, keluhannya sudah berkurang, panas sudah tidak ada, dia merasa dirinya udah fine dan ingin menyatakan untuk pulang ke rumah. Nah, padahal pada saat itu, ini adalah pada fase kritis, jadi trombosit itu sedang pada masa turun. Nah, trombosit itu akan mulai naik pada hari ke-6, 7, 8, tergantung dari masing-masing kasus. Nah, sekarang saya akan berbagi pengalaman yang saya rasakan pada saat saya dirawat karena penyakit demam berdarah. Jadi yang hari pertama itu saya mulai merasakan mungkin itu virusnya udah masuk ke dalam tubuh saya. Tadi waktu itu saya masih bekerja, terus tapi saya udah mulai merasakan dingin, belum demam, tapi udah merasa dingin, berasa demam dingin seperti itu, dingin banget. Sepanjang dinas itu saya ngerasain dingin. Dan sorenya baru saya merasa udah mulai pusing, badan gak enak. Terus pada habis maghrib menjelang sore itu mulai terasa panas, dari yang tadi terasa badan terasa dingin semua,
Habis itu menjelang maghrib malam mulai terasa panas. Dan saya cek suhu saya waktu itu masih 37 sekian, koma sekian lah. Tapi saya udah merasa panas badannya. Sampai malam sekitar jam 11-12 saya cek lagi, langsung naik menjadi 38 derajat Celcius. Sehingga saya memutuskan untuk istirahat untuk bekerja pada besok harinya. Nah, saya di situ tidur, besok harinya ternyata demamnya tidak turun-turun. Sampai pagi saya cek lagi masih hampir mencapai 38 derajat, hingga saya memutuskan untuk meminta teman saya mendampingin saya masuk ke emergency. Nah, sampai di IGD emergency langsung dilakukan cek lab, yaitu ini hasil labnya ya, pada tanggal 20 Januari 2020. Nanti saya akan lampirin di sini. Nah, di sini kita lihat hasil labnya WBC, yaitu low atau rendah 3,09 dari batas normalnya. Yang sebelah kiri ya, sebelah kanan atau sebelah yang paling sebelah kiri itu range-nya. Yang reference range itu 3,60 sampai 11. Terus di sini kita lihat yang hasilnya udah low platelet count atau trombosit. Di sini trombositnya sudah turun, yaitu 136 dari nilai normalnya 150.000 sampai 440.000. Dan di sini ada yang nilai tinggi yaitu ESR. ESR itu adalah petanda adanya infeksi dalam tubuh kita. Di sini ESR saya udah tinggi, yaitu high 26, yang yaitu batas normalnya 0 sampai 20. Nah, ini yang paling bawah kita lihat ada dengue antigen NS1 positif. Ini adalah untuk menegakkan diagnosa demam berdarah positif. Di sini ada dengue antigen NS1 rapid positif. Jadi di sini saya positif demam berdarah. Akhirnya saya dirawat inap lantai 9. Terus selama dirawat inap setiap hari saya merasakan diambil darah, ditusuk, dan harus diambil darah setiap pagi. Jadi nanti kalau kalian dirawat dengan penyakit demam berdarah, kalian harus siap ditusuk setiap hari untuk memeriksa trombosit kalian. Nah, sampai saya di rawat inap, saya merasakan pusing, lemes, badan tuh terasa kaku semua, kayaknya badan tuh terasa pegel semua gitu. Dan mulai nggak nafsu makan sama sekali, nggak nafsu makan. Hari kedua, yaitu tanggal 21, dicek trombosit saya. Ini hasilnya naik sebenarnya, trombositnya 138, cuma naik 2 poin ya. Yang tadi waktu hari pertama tanggal 20 136, yaitu tanggal 21 138. Tapi di sini saya masih merasakan panas. Saya subuh dicek suhu, saya masih dalam angka 38 derajat Celcius. Nah, hari ke apa nih? Hari ke-1, 2, 3. Hari ke-4 ya, ini hari ke-3 lah. Hari ke-3 dirawat, diambil darah. Nih, di sini kita lihat HB sudah mulai turun, hemoglobin turun yang nilainya 11,20. Terus hematokrit udah turun juga 33,3. Nah, di sini WBC atau sel darah putihnya juga turun menjadi 2,13. Dan trombositnya juga dari 138 turun menjadi 123. Nah, pada hari ketiga ini, hari ketiga dirawat, tapi hari keempat mulai merasakan demam. Pada hari ketiga dirawat ini, sama, saya nggak nafsu makan, mual muntah sih enggak, cuma badan terasa sakit semua. Nah, kalau berdiri agak pusing. Terus sorenya saya tetap merasa demam. Jadi frekuensi demamnya itu subuh demam, selama sepanjang hari nggak demam, habis itu sore mulai merasa demam, sore malam tidur, subuh mulai demam lagi, begitu enggak sore mulai demam. Jadi seperti itu demamnya terus menerus sampai hari ke-5.
Jadi di sini kita langsung aja lihat hasil lab saya. Hari yang tanggal 23 dari 123 turun ke 107, jadi tetap turun-turun terus nih trombositnya. Nah pada tanggal 24 dari 127 dari 107 turun lagi menjadi 94. Nah pada tanggal 25 dari 94 turun lagi menjadi 87. Nah ini kan udah sebenarnya nggak terlalu rendah dengan trombosit 87. Pada trombosit saya 87 ini, saya ada waktu saya ikat gigi udah merasakan gusi berdarah, terus mimisan itu udah ada. Jadi setiap orang tergantung sih, beda masing-masing. Ada yang sampai trombositnya 40-an itu dia masih fine aja, nggak merasakan gusi berdarah, nggak ada mimisan. Nah, teki atau tadi perdarahan bawah kulit itu saya merasakan banyak banget di tubuh, di perut, di tangan, di kaki, di paha, itu banyak banget. Dan teki itu rasanya gatal, sehingga saya waktu itu dikasih obat gatal. Padahal ada juga yang penyakit demam berdarah, trombositnya rendah, tapi nggak ada teki sama sekali. Jadi setiap kasus itu beda masing-masing gitu. Nah pada saat trombosit yang 87 ini saya tekinya banyak banget, terus nggak nafsu makan sama sekali, ada mimisan, ada gusi berdarah. Di situ akhirnya dokter memutuskan saya dibom dengan antibiotik, langsung antibiotik dibom 3 gram. Rasanya perih guys, rasa antibiotik langsung 3 gram itu perih banget ternyata. Sedangkan saya suka ngasih pasien 3 antibiotik 3 gram kayaknya biasa aja gitu. Ternyata saya ngerasain sendiri sakit perih banget pada tusukan infusnya. Nah pada hari ke-6 pada tanggal 26 trombosit saya mulai naik 101, dari 87 langsung 101. Nah di sini trombosit udah mulai naik dan udah demam hari ke-7 jadinya ya. Itu dokter memutuskan untuk boleh pulang seperti itu, karena trombosit itu dia akan terus-menerus naik sampai kita di rumah. Yang penting di rumah kita istirahat, do pencairan dengan pas, maksudnya kita harus minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat juga, walaupun kita masih kurang nafsu makan tapi harus kita paksain. Tapi pada saya kemarin pada saat dikasih antibiotik paginya, sorenya saya udah nggak panas lagi, mulai ada nafsu makan walaupun bukan makanan rumah sakit sih. Saya minta beliin sama adik saya makanan di luar karena saya pengen bakso, ya udah waktu itu saya dibeliin bakso. Karena sebenarnya demam berdarah itu boleh sih makan apa aja, yang penting jangan terlalu pedas, asam. Karena jujur aja yang kita rasakan selama demam berdarah itu pasti nggak nafsu makan sama sekali. Jadi untuk menggugah kita biar ada yang masuk ke dalam badan kita, makanan yang masuk ke dalam badan kita terserah mau makan apa aja gitu. Karena semakin kita nggak ada asupan makanan, otomatis imun kita kan semakin berturun, jadi kita akan semakin lemah badannya gitu guys. Nah akhirnya ini pada tanggal 26 trombosit saya 101, sebenarnya masih di bawah normal dari 150 sampai 440, tapi ini kan udah naik dari 87 yang tanggal 25 87.000 udah naik menjadi 101 di tanggal 26. Jadi di sini saya diperbolehkan untuk pulang. Nah itulah tadi saya share sedikit mengenai penyakit demam berdarah dan pengalaman saya pribadi selama dirawat dengan penyakit demam berdarah. Nah sekarang ini kan masih pandemi corona, walaupun sudah masa transisi new normal, tapi dengan pandemi ini kita terlalu fokus pada penyakit corona, jadi kita melupakan penyakit musiman seperti demam berdarah ini. Padahal ini juga perlu dalam perhatian kita. Misalnya kalau kita diam di rumah, kita harus memperhatikan bak mandi apakah ada jentik atau tidak. Misalnya menutup tempat-tempat sampah, mengubur tempat sampah, selalu rajin menguras bak mandi, menutup serta mengubur sampah-sampah.
Jadi hingga kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan kita sendiri sehingga kita terhindar dari nyamuk-nyamuk yang membawa virus dengue ini. Sekian, lebih kurangnya terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum.